tentang limfoma, karena akhirnya banyak ditemukan gitu ya, dia terjadi pada usia yang muda. Teman-teman sobat sehat ya, jadi sebenarnya kanker itu masing-masing tuh punya wilayah umur gitu. Jadi terjadi pada umur-umur berapa? Dia bisa muncul lagi ya dok? Limfoma terjadi pada semua. Terjadi pada semua, ya maksudnya pada semua lini umur. Gejala-gejala yang utama adalah adanya gejala-gejala institusional namanya. Gejala institusional itu yaitu gejala-gejala yang muncul di badan. Sebenarnya antara laki dan perempuan kurang lebih hampir sama. Screeningnya tuh gimana sih dok? Kalau misalnya masih muda gitu kan, siapa lah yang Hodgkin dan non Hodgkin bedanya apa? Sobat sehat, apa kabar? Kali ini ketemu lagi dengan saya, Dr. Andika, dan teman saya, Mbak Westantri. Kita akan membahas seputar isu-isu yang sobat banyak tanyakan dan juga yang beredar supaya tidak jadi penasaran, gitu. Nah, mari kita tanyakan nih isu apa nih yang sedang beredar gitu tentang kesehatan. Gimana Mbak Wes? Ada yang bisa dibantu? Kali ini tentang limfoma dok, bukan limfoma. Tentang limfoma, karena akhirnya banyak ditemukan gitu ya, dia terjadi pada usia yang muda. Itu kan kalau kadang-kadang kalau terjadi di usia yang tua tuh kan oh ya udah nggak apa-apa udah tua gitu ya. Tapi kalau udah kenanya di usia muda, produktif, itu kan langsung harus jadi perhatian ya, apalagi sekarang angkatan usia muda di Indonesia tuh banyak sekali. Gitu dok, gimana kenapa tentang limfoma itu? Ya jadi Mbak Wes dan teman-teman sobat sehat ya, jadi sebenarnya kanker itu masing-masing tuh punya wilayah umur gitu. Jadi terjadi pada umur-umur berapa begitu. Jadi kita akan lihat contoh seperti limfoma terjadi pada usia-usia anak-anak, remaja ya, dan dewasa muda. Nanti dia hilang di usia di usia dewasa tua, kemudian nanti usia tua lagi lanjut, nah itu dia muncul lagi. Jadi dia kayak seperti grafik sinus begitu kira-kira. Dia bisa muncul lagi ya dok? Bisa muncul kembali. Dan demikian pula pada kanker-kanker yang lain seperti misalnya prostat hanya pada usia, jadi yang ini rendah, tinggi pada umur tua begitu. Jadi masing-masing punya kekhasan sendiri. Gitu. Kecuali kalau pada kanker payudara dia hampir keseluruhan karena berhubungan dengan hormonal begitu kira-kira. Nah jadi limfoma terjadi pada semua. Pada semua, ya maksudnya pada semua lini umur, di umur muda tentunya beresiko. Ya, umur muda gitu, beresiko, betul. Kadang-kadang kan dia dengan batuk-batuk aja gitu kan, sebiasa itu kita menghadapi batuk ya dok ya. Kurang tidur juga ya. Batuk sebenarnya bukan gejala limfoma gitu. Batuk bisa semuanya. Jadi batuk itu kan sebenarnya adalah refleks daripada adanya benda asing atau ada sesuatu yang menyebabkan iritasi pada daerah kerongkongan gitu, tenggorokan dan daerah bronkus begitu. Jadi tidak melulu atau monopoli daripada limfoma. Pada paru juga bisa, baik karena kanker maupun karena infeksi maupun karena inflamasi pun bisa bikin batuk. Tetapi yang paling jelas pada limfoma adalah gejala-gejala yang utama adalah adanya gejala-gejala institusional namanya. Gejala institusional itu yaitu gejala-gejala yang muncul di badan. Contoh misalnya seperti yang pertama, rasa meriang, menggigil. Nih sekitar jam-jam sore-sore begini misalnya. Jadi seharian nggak apa-apa, tiba-tiba sore dia menggigil. Ya, satu. Kedua, kemudian itu namanya cancer fever ya. Jadi bukan cancer fevernya tapi suhunya gitu. Makanya dikatakan dia suhunya di atas 37,2, di bawah 38. Jadi nggak demam banget. Nggak demam-demam. Iya, itu karena metabolik yang dikeluarkan oleh si sel kanker. Pertama. Kedua, ada keringat malam. Ya, sekali lagi ini karena metabolit yang dikeluarkan oleh si sel kanker tadi. Jadi percuma teman-teman atau sobat mengkonsumsi paracetamol, antipiretik lainnya, tidak ada manfaatnya begitu. Hanya bikin basah baju saja. Setelah itu balik kembali seperti itu lagi. Kemudian juga nafsu makan menurun, kemudian juga berat badan menurun, baik karena tidak nafsu makan maupun juga akibat daripada metabolik yang dikeluarkan oleh sel kanker tadi, gitu kira-kira.
Dan yang lain tentu bersama dengan itu terjadi apa? Benjol-benjol mulai muncul di sini. Hanya Cuma di leher atau bisa di tempat awal-awal dan paling sering memang adalah di benjol-benjol di leher gitu kira-kira. Nah, tetapi juga perlu ditindaklanjuti, maksud saya di diagnosis bandingkan dengan yang lain karena daerah sini banyak ya. Daerah sini ada kelenjar ya, mungkin jadi TB kelenjar bisa. Daerah sini juga bisa gondongan, tentu kalau gondongan sakit. Daerah sini juga bisa infeksi yang non spesifik karena daerah sini kan getah beningnya banyak, pembuluh darahnya banyak. Jadi menyebabkan terjadinya infeksi juga bisa. Bahkan kalau Mbak Wes garuk sedikit sini atau orang laki habis syukuran kena sedikit luka sedikit, besok mungkin sudah benjol-benjol dikit. Iya. Bukan sesuatu yang sifatnya ganas begitu. Banyak sekali yang datang ke saya, ya kalau laki-laki udah seperti kayak orang ya kiamat kecil lah ya, begitu kira-kira karena benjol sebagainya. Yang sebenarnya adalah pada akhirnya adalah infeksi yang non spesifik, artinya memang gara-gara trauma sebenarnya itu yang terjadi. Itu bisa. Jadi itu kira-kira. Dan tindak lanjutnya yang penting adalah melihat dulu, dia infeksi ini infeksi kah atau radang akibat pembesaran getah bening tadi begitu. Ya, kemana? Ke dokter tentunya. Dokter awalnya mungkin dokter umum boleh, ya dokter penyakit dalam juga boleh. Nah setelah itu perlu apa yang perlu dikerjakan? Nanti minta ke dokter onkologi, ya, ke dokter bedah onkologi kah, ke dokter ya atau hematologi onkologi kah. Ya. Nah, untuk melihat dan kita mempertimbangkan apakah perlu lakukan pemeriksaan lanjutan misalnya, USG misalnya, kita bisa lihat yang ada USG? kelenjar getah bening, daerah sini, daerah leher. Nanti biasanya kalau nggak di sini, kemudian juga kita bisa juga lakukan pemeriksaan juga ya di daerah ketiak karena selalu getah bening yang terbesar itu ada di pembuluh besar. Pembuluh besar itu ada di mana? Di daerah leher ya, leher tengkuk ya, leher, kemudian daerah ketiak sama daerah lipat paha. Jadi disitulah yang perlu kita lakukan pemeriksaan. Kemudian setelah USG baru teman-teman akan diperlihatkan apakah memang ini ada pembesaran getah bening yang patognomonik kita bilang itu karakteristik daripada si kanker atau bukan gitu kira-kira. Nah lanjutannya tentu di biopsi. Itu perjalanan begitu. Di biopsi dapat hasil iya misalnya. Perlu lagi sama seperti pada payudara IHK perlu. Dapat hasil. IHK juga. Perlu imunohistokimia perlu juga. Selanjutnya baru persis sama ya, kalau teman-teman lihat ya clue-nya nih sama, karakteristiknya sama dengan kanker yang lain. Cari apa dia, PA-nya, IHK-nya apa, dapat staging dengan CT scan, paling tidak CT scan, bukan ronsen torak, bukan USG untuk staging. Ya, harus CT scan. Ya, minimal CT scan. Atau kalau bagus ya PET scan. Cuman yang mahal ya. Kemudian baru setelah itu dapat hasil, tahu stadium, lanjut kita dengan pengobatan. Radiasi apa? Ya, pengobatan utama pada limfoma baik yang Hodgkin maupun non Hodgkin dia sensitif terhadap kemo, sensitif juga terhadap radiasi. Tapi yang utama menurut guideline itu adalah dengan kemoterapi dahulu. Ya. Nah, perhatikan nanti sejalan dengan stadium 1 dan 2 kita anggap sebagai yang yang favorable type. Ya. Yang stadium 3, 4 yang lanjut. Nah, pada mereka dengan stadium 1, 2, lakukan kemoterapi mungkin hanya 4 siklus ya, 3 atau 4 siklus ya. Kemudian yang lanjut yang 3 atau 4 ya dengan kemoterapi bisa sampai 6 kali, bahkan bisa 8 kali ya. Jadi plus dengan radiasi. Gitu kira-kira. Kalau tadi kan tentang usia muda, kalau laki-laki atau perempuan gitu dok dia? Sebenarnya antara laki dan perempuan kurang lebih hampir sama. Hampir sama. Dan dari jenis-jenisnya terbanyak memang yang namanya kalau pada limfoma non Hodgkin itu yang diffuse large B-cell lymphoma. Ya, itu yang paling very agresif yang terjadi. Ya, dan ya alhamdulillahnya adalah di cover oleh BPJS ya pengobatan-pengobatan ini. Ya, termasuk antibodinya, terapi targetnya juga di cover oleh terapi BPJS. Target loh. Ada terapi target yang namanya rituximab. Makanya sobat sehat selalu menanyakan setelah dilakukan pemeriksaan ya biopsi tadi, pemeriksaan imunohistokimianya itu juga untuk menentukan apakah ada hasil CD20-nya positif atau tidak. Hasil CD20 positif itu menentukan apakah sobat sehat akan mendapatkan obat targeted terapi, bukan imunoterapi tapi targeted terapi yang namanya anti CD20 yang namanya rituximab gitu. Itu didapat dari jumlah IHK-nya itu ya? Dari hasil IHK tadi. Betul. Screeningnya tuh gimana sih dok? Kalau misalnya masih muda gitu kan siapa lah yang
Kalau pada limfoma tentu kan dari simptom sudah kita dapat hasilnya, kemudian kita lihat. Saya dapat ada 2 anak muda ya, anak muda kebetulan adik kakak. Satunya pada adiknya ini dengan limfoma Hodgkin. Kakaknya dia juga benjolan. Ini bagus sekali sebenarnya buat jadi pembelajaran bahwa bahwa benjolan ini tidak diturunkan, ya. Tidak diturunkan. Kalau warisan diturunkan ya, tapi kalau benjolan tidak diturunkan. Nah, dia dua-duanya benjolan, ya sama-sama tidak, maksudnya anaknya laki-laki dua-duanya tenang-tenang semua. Jadi ini berlangsung, kalau si adik udah 2 tahun. Sebenarnya kalau dari bahasa 2 tahunnya itu, kita bisa melihat bahwa ini jinak nih, bukan sesuatu. Dia bisa kalau benjol tersebut di benjolan pas di sini bisa kista aterom, kista lemak atau lipom, gitu juga bisa di situ. Ya, dari bahasanya, dok sudah 2 tahun. 2 tahun itu menjuruskan atau menginterpretasi kita bahwa ini jinak. Kalau udah nggak ada cerita lagi nih. Iya. Sedangkan si adik benjolannya makin lama makin besar. Si adik limfoma. Gitu. Nah, si kakak kebetulan baru dibawa setelah adik selesai pengobatan, dok ibunya bawa. Dok, nih dia benjol juga. Benjol udah lama gitu, nggak pernah bilang-bilang, tapi benjolan besar, ternyata ya kista lemak. Itu makanya kalau adik benjolannya emang ganas, si kakak belum tentu ganas gitu ya dok? Ya artinya tentu pertama, dia kanker ya kesimpulan sebenarnya pertama bahwa benjolan tidak diturunkan, ya apalagi ditularkan tidak juga. Yang kedua bahwa tidak semua benjolan berarti ganas gitu. Dan ketiga tentu ada beberapa diagnostik yang bisa dilakukan untuk menyingkirkan. Ya salah satu yang paling gampang adalah dengan ya tentu pemeriksaan fisik ya dari dokter yang pertama. Yang kedua baru USG bisa lihat hasilnya. Gitu. Segera temui dokter yang tepat gitu ya dok ya. Ya, tentu temukan dokter yang tepat buat sobat sehat, kemudian sehingga kita bisa melakukan pengobatan secara komprehensif dan tentu makin cepat ditangani makin baik. Ya, dok, tadi tentang Hodgkin dan non-Hodgkin bedanya apa? Yang belepotan, iya. Jadi Hodgkin dan non-Hodgkin sebenarnya berbeda daripada hasil CD20-nya. Jadi sebenarnya ya kalau ini disederhanakan dari Hodgkin dan non-Hodgkin, tapi sebenarnya lagi saya mau mundur dikit nih, seri 20 itu apa sekarang? Iya. Jadi gini, seri 20 ibaratnya kayak mobil punya plat nomor. Nah, ya, pada limfoma non-Hodgkin ada hasil. Jadi CD itu adalah cluster of differentiation. Jadi maksudnya sel ya, petanda buat sel. Jadi pokoknya semua ahli patologi itu sudah memberikan penamaan. Ada CD1, CD2, CD3, CD4. Kayak tumor marker gitu nggak sih kalau di kanker lain? Beda. Ini pemetaan. Jadi CD itu cluster of differentiation. Dan dia CD20 plat nomornya daripada si limfoma. Bukan limfoma, limfosit B. Limfosit B. Nah, di limfosit B inilah yang dia balelo, dia berontak begitu kira-kira. Nah, beda daripada Hodgkin dan Hodgkin itu dari sel-selnya yang sama-sama dari limfoma, dari limfosit, tetapi perbedaannya adalah dari populasinya begitu kira-kira. Tuh. Yang mana lebih bagus? Tentu yang Hodgkin. Ya, kalau dibilang curable cancer, inilah dia Hodgkin lymphoma. Ya. Dan jadi Hodgkin itu kalau tadi dokter bilang ada curve-nya gitu, jadi dia banyak ditemukan di usia muda gitu. Nanti kalau dia keluar dia akan jadi setelah. Jadi kalau Hodgkin, jadi bedain dulu Hodgkin dan non Hodgkin. Pada yang Hodgkin lymphoma ini banyak terjadi pada orang muda. Gitu. Tapi Hodgkin lymphoma juga ditemukan pada orang tua. Scattered saja maksudnya ya sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau yang lymphoma yang non Hodgkin itu terjadi juga pada orang muda, dewasa tua juga banyak terjadi. Tapi kalau ditanya, dok, mana yang kanker yang bisa sembuh? Inilah dia. Kanker biasanya kita menjaga supaya dia tidak muncul selama mungkin. Tapi kalau yang namanya curable cancer, inilah dia Hodgkin lymphoma gitu. Ya banyak ya, mungkin sobat sehat puyeng ya, kuliah 1 semester digabung jadi 1 begini. Tapi ya buat sobat tentu saya berharap bahwa ketika sobat berada di tempat prakteknya dokter, sobat sehat mendapatkan dulu insight nih dari kita nih di buka praktek ini dengan sudah tahu, jadi tidak kosong begitu. Kadang-kadang ya dokter mungkin karena
terlalu padat, terlalu banyak pasien sehingga tidak bisa menjelaskan cukup banyak begitu apa yang sobat sehat tanya gitu. Ya kadang-kadang sudah bawa pertanyaan satu gulung tisu gitu, akhirnya apa? Baru mau nanya, oh maaf ini, selesai. Jadi tidak jadi. Nah, jadi dengan ini mudah-mudahan sobat mendapatkan jawaban, dan jangan lupa bila masih ada pertanyaan kita sambung besok ya, sampaikan di dalam pertanyaan-pertanyaan di dalam nanti di YouTube atau di IG. Mudah-mudahan tim kami akan menjawab atau dibuatkan lagi podcast atau dibuatkan lagi IG yang lain gitu kira-kira. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengerti sekali bahwa ini tidak mudah sobat sehat mencernanya gitu. Tapi yuk belajar lagi karena ini sesuatu hal yang menarik buat teman-teman, memberikan juga informasi buat teman-teman yang lain yang sedang sakit atau teman-teman yang di mana yang di Yayasan Survivor juga bisa memberikan pencerahan buat yang lain gitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa sebarkan buat teman-teman, sahabat dan hadirin. Moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa. Salam sehat.